Bukit Tinggi, kota kecil yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dengan Jam Gadang sebagai ikonnya, serta keindahan panorama alam yang begitu mempesona, menjadi magnet tersendiri bagi para pelancong untuk singgah. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah bangunan kokoh yang masih berdiri utuh semenjak tahun 1959. Bangunan yang menopang masa depan para penerus bangsa, yaitu SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah semuanya semangat ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diperkenankan kembali untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mulai di awal tahun ini yang insyaallah kita akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu dengan mujahadah an-nafs. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya kita lihat dulu masing-masing meja kita, perhatikan kita sapa tidak? Kalau lagi semuanya, biar kita nyaman dalam pembelajarannya. Baik, sebelum kita mulai lanjutkan, untuk absen kita, silakan Anda buka di WA-nya, linknya di WA untuk absen. Anda pakai kehadiran Anda, di situ juga ada berkenaan dengan bagaimana amalan kita selama 1 minggu. Jadi di situ akan terekam, nanti akan kita lihat apakah dalam minggu ini Anda maksimal dalam ibadahnya. Baik, sebentar lagi kalau sudah di WA-nya nanti diisi ya Nanda ya. Kita lanjutkan dulu untuk materi kita hari ini. Maka sebelum kita mulai, Bapak kita tayangkan, kita saksikan terlebih dahulu tentang 2 video. Yang pertama tentang mujahadah, yang kedua tentang bacaan Al-Quran. Setelah Anda nanti kita akan dalam kegiatan ini kita akan berdiskusi ya tentang mujahadah. Di sini sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah potensinya menganalisis Al-Quran surat Al-Anfal, kemudian bisa memahami tentang mujahadah. Kemudian tujuan pelajaran setelah kita belajar hari ini, maka diharapkan Anda bisa memahami tentang proses pengenalan ini, kemudian faktor-faktor yang menentukan kesuksesan, kemudian faktor yang membuat kita gagal, apa saja yang membuat kita gagal. Kemudian ada konsep tentang bagaimana tentang surah Al-Anfal ayat 2, kemudian isi kandungan ayat Al-Anfal dan manfaat membaca Al-Quran surat Al-Anfal. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Anda semuanya setelah menyaksikan video ini, kemudian juga ada video tentang membaca bacaan Al-Quran surah Al-Anfal.
biarkan Anda setelah Anda melihat video yang disiarkan tadi, ada tentang mujahadah sendiri dan ada tentang bagaimana membaca Al-Quran surah Al-Anfal itu sesuai dengan tajwidnya. Jadi sekarang Bapak minta Anda untuk menjadi 5 kelompok. Jadi yang putra 1 kelompok, kemudian yang putih kita bagi menjadi 4 kelompok. Untuk memudahkannya, yang putih ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4. Coba anda sini ya. Ini dapat gabung deh ini. Coba ya. Ya. Jangan video yang pertama tadi ada beberapa masalah yang perlu kita bahas. Jadi nanti Anda cari permasalahan untuk kelompok 1 itu tentang konsep diri. Bagaimana sekarang kita di dalam keseharian melihat dengan kondisi seperti tadi, ada orang yang cenderung mudah marah, ada orang yang cenderung dalam kesehariannya agak sulit dia mengendalikan dirinya. Nah, apanya ada apa di sini? Nanti silakan didiskusikan di kelompoknya. Untuk kelompok 2 itu membahas mencari tentang apa-apa saja yang mendorong orang untuk menjadi sukses. Ya. Kemudian kelompok 3 itu apa yang menyebabkan seseorang gagal. Apa yang terjadi sehingga orang itu punya masalah apa yang terdapat pada diri seorang tersebut. Kemudian kelompok 4 itu mencari menganalisis tentang isi kandungan dari surah Al-Anfal ini. Atau yang terdapat 20 menit itu cukup, 20 menit cukup rasanya. Setelah itu nanti kita akan presentasikan. Bapak akan pantau, akan melihat bagaimana kita di dalam diskusinya. Silakan Anda menunjuk kelompok masing-masing untuk membahas. Berkenaan dengan kontrol diri, kenapa kita mesti mengontrol diri? Mujahadah an-nafs itu kan kalau bahasa kita kan mengontrol diri. Kenapa kita mesti mengontrol diri kita? Karena memang kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ini ada sifat-sifat fujur, sifat-sifat jelek, sifat-sifat negatif. Tapi juga ada sifat takwa, sifat baik. Kemudian dalam keseharian kita sifat-sifat baik itu apa contohnya? Ada sabar di situ, ada apa lagi? Sifat-sifat baik, contoh-contoh baik, sabar, ikhlas, apa lagi? Jujur, apa lagi? Rendah hati, itu salah satu contoh. Sabar itu ternyata perlu juga dikendalikan. Kenapa? Apa contohnya yang terjadi dalam kesabaran itu? Contoh ketika kita diberi oleh Allah satu musibah diberi oleh Allah, maka kita mesti bersabar dalam musibah itu. Kadang orang mengatakan untuk kesabaran itu ada batasnya. Dalam Islam tidak ada mengenai batas. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan manis itu apa itu artinya? Sampai kalau diibaratkan kita berlari itu lomba lari, sebelum pingsan kita mesti bisa kuat lari, sebelum pingsan kita tidak nyerah kita itu.
Jadi itu batas kalau ingin juga dibatas dengan kesabaran. Ketika kita diberi nikmat yang berjasa oleh Allah, ini juga perlu kesabaran. Nikmat itu agar kita bersyukur, tentu kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Sabar kita menggunakan dalam hal yang diatur. Baik, untuk lebih semaraknya atau lebih dalamnya pembahasan ini, mari kita diskusikan bahwa kita dan nanti masing-masing kelompok agar bisa tampil ke depan. Baik, kita dengarkan pertama kita kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penyebab kegagalan seseorang. Nah, dari kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri dan Sandra Sudarti, ada Laura Mutia Hanong, ada Salsabila Rahmani, Nabila Rahmandia, dan Alia Khairani. Penyebab kegagalan yang dialami oleh seseorang. Kegagalan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mampu mencapai suatu hal yang sedang kita perjuangkan. Di sini kami menemukan adanya 4 faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai tujuannya. Yang pertama adalah karena kurangnya kondisi pribadi. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, untuk mencapai suatu sukses yang kita membutuhkan adanya sebuah konsistensi di dalam diri kita, sehingga kita bisa mencapai hal yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah sebuah kondisi di mana kita berserah diri dan berdoa kepada Allah disertai dengan usaha kita. Apabila kita kurang di mana kita berusaha dan berdoa, maka tentu saja kita akan kekurangan sebuah ridho dari Allah untuk mencapai hal yang kita inginkan. Kemudian faktor yang kedua yang menyebutkan adalah mudah putus asa, teman-teman. Jadi di saat kita berusaha untuk mencapai sesuatu, kegagalan merupakan hal yang normal. Namun hal yang tidak perlu kita contoh adalah sekali kita menemukan kegagalan maka kita putus asa. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita mencapai suatu kegagalan, kita harusnya kembali bangkit dan kembali melanjutkan usaha kita. Kemudian faktor yang keempat yang kami temukan adalah kurangnya keimanan. Berhubungan dengan faktor kedua itu kurangnya ikhtiar tadi. Jadi dengan kurangnya keimanan maka tentu saja juga kurang adanya faktor keagamaan dari diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari. Baik, kita kasih aplaus. Kita dalami tentang masalah kegagalan ini. Silakan Anda untuk bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 3. Tadi kita dijelaskan bagaimana penyebab dari kegagalan. Yang ini itu adalah mudah putus asa. Mudah putus asa di sini itu adalah ketika seorang itu telah gagal ketika dia mencapai tujuannya. Apakah jika seandainya dia gagal berkali-kali, apakah dia termasuk golongan orang yang tidak putus asa, atau dia tergolong orang-orang yang telah mengira dan memiliki haluannya ke yang lain? Terima kasih atas gagal itu tidak ada. Keindahan kehidupan bagi orang yang Islam itu, orang beriman adalah bagaimanapun kondisinya yang ada dalam kesehariannya, maka itu selalu menjadi indah dan nikmat bagi dia. Cuma kalau orang yang imannya kuat itu, umpamanya hari ini dia tidak berhasil atau gagal hari ini, maka dia akan berusaha terus dan dia akan introspeksi diri dan anggap itu adalah kegagalan adalah batu loncatan untuk berhasil. Jadi itu seperti itu. Baik, kita tunjukkan untuk kelompok 3. Terima kasih lagi untuk 5 ya. Semangat Jabra. Saya akan menjelaskan tentang manfaat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sebenarnya bukan wajib, tetapi termasuk sunnah muakkad. Manfaatnya sangat banyak, yaitu saya akan menjelaskan. Yang pertama, mendapatkan pahala, tentu saja karena sunnah. Dan setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf di sini bukan berarti alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua adalah memperoleh syafaat di padang mahsyar.
Karena dia ketika umat Islam itu di sebuah sumur itu di sebuah lembah itu di Bangkok di situ selama 3 tahun. Sebenarnya Umar bin Khattab itu dalam hal itu adalah perjanjian yang diapakan di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Sampai kulit itu habis sementara ya, baru habis itu perjanjiannya ya. Maka di situ sebenarnya para sahabat itu kalau seandainya oleh Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan perjanjian itu saja. Tapi di situlah diuji oleh Allah, diuji oleh Rasulullah bagaimana semestinya kita bersabar. Buah dari kesabaran yang setelah hijrah ke Madinah, di Madinah itu cepat sekali Islam berkembang sehingga nanti ada menunjukkan dengan Fathul Makkah. Apa namakan? Penaklukan yang tanpa menumpahkan darah sedikitpun. Itulah dia Fathul Makkah. Ketika Nabi menaklukkan Mekah ketika dikuasai oleh Abu Quraisy, dari presentasi beberapa kelompok yang sudah kita tampilkan tadi, sekarang kita coba ambil kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, itu silakan itu. Baik Pak, jadi setelah membahas tentang yang pertama itu Quran surat Al-Anfal. Dan kita peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi karena juga menceritakan tentang bagaimana sebuah kandungan bagaimana para sahabat itu sabar dalam menantinya ketika menjadi suatu perjanjian dengan orang musyrik Quraisy. Yang kala itu para sahabat diboikot dan tidak dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada beberapa kesimpulan yang kita mulai di sana. Yang pertama berkaitan dengan penyebab dari jangan mudah gagal. Tadi kelompok 3 telah menjelaskan ada beberapa poin yang mengatakan bahwa jangan kita itu mudah menyerah. Karena di dalam Islam konsepnya kita tidak pernah mengenal yang namanya itu semua kegagalan. Kegagalan adalah suatu hal yang kita pelajari bagaimana hal itu dapat terjadi dan kita perbaiki di masa yang akan datang sehingga dari kegagalan akan berubah menjadi sesuatu keberhasilan. Dan juga kelompok 5 telah menjelaskan tentang manfaat dari Al-Quran, yang dimana dari yang terakhir dikatakan oleh teman kita Ahmad Dufran tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini tentu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Saya sudah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Sedikit Bapak berikan penguatan dan tambahan dalam beberapa pembahasan kita tentang ada tentang kontrol diri kita, karena memang diri kita ini itu karena tidak terlepas dari setan dari awal penciptaannya, atau ketika Nabi diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka beliau tidak mau sujud karena kesombongannya kepada Nabi Adam. Kita cukupkan dengan baca doa dipimpin oleh Bapak. Silakan siapa? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu